Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 30 Mei 2023, kita ditemukan oleh Tuhan untuk bersama-sama menerima firman yang akan Ia sampaikan kepada kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menerima renungan yang berjudul Jadilah Iklannya Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 12. Yang akan kita baca sekarang adalah Injil Matius pasal 7 ayat 21, demikian bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iklan memiliki dua arti. Yang pertama, berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Arti yang kedua, pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, yang dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Dengan definisi tersebut, tentu dapat dipahami bahwa iklan adalah cara yang tepat untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan suatu produk bagi masyarakat. Apabila sebuah produk baru diproduksi dan dipasarkan, tetapi bila tidak diiklankan terlebih dahulu, kemungkinan produk tersebut tidak bisa mencapai target penjualan dan merebut pangsa pasar. Karena itu, ada banyak pebisnis, perusahaan, instansi, lembaga, yayasan, atau lainnya memilih mengiklankan produk, program, dan sebagainya agar dikenal. Iklan dapat kita temui di mana saja, entah melalui brosur, pamflet, atau spanduk, iklan baris, hingga iklan video. Bila kita sering melihatnya, lama-kelamaan kita mulai mengenal, hafal, bahkan sampai tertarik untuk mencobanya. Bila produk yang ditampilkan sesuai dengan rasa, berkualitas, apalagi harganya terjangkau, tentu menarik lebih banyak peminat. Kadang-kadang para pengiklan juga menggunakan orang atau artis terkenal supaya produknya terjual. Sebagai contoh, David Beckham, mantan pemain sepak bola asal Inggris, memerankan iklan Adidas sebagai pengguna. Begitupun Ronaldo dan Messi juga ditawari oleh brand-brand terkenal dunia sebagai endorser untuk mengantarkan pesan dan memperagakan produk. Tetapi meski para pemeran iklan adalah orang terkenal, tetap saja yang diperkenalkan adalah produknya. Artis tersebut hanya digunakan sebagai ikon agar produk semakin dikenal, menarik peminat baru produk tersebut, dan laris terjual. Saudaraku, sebagaimana para artis atau endorser dipakai untuk memperkenalkan sebuah produk, kita juga sebagai orang percaya dipakai Tuhan untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia sebagai pembawa keselamatan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sejati. Tetapi sayang sekali, banyak orang yang diberi kesempatan menjadi alatnya, malah mengabaikan kesempatan indah tersebut. Banyak yang hidup sebagai orang percaya yang pasif. Kalau seperti itu, bagaimana dunia bisa mengenal dan mengetahui tentang Kristus? Di sisi lain, ada yang malah tidak memperkenalkan Kristus, tetapi memperkenalkan yang lain, seperti denominasi atau organisasinya sendiri, bahkan dirinya sendiri. Dia begitu bangga jika menjadi terkenal daripada Kristus yang dikenal orang. Ketika berkhotbah atau bersaksi pun tujuannya hanya supaya dia yang dikenal, sebab itu akan memberi keuntungan tersendiri baginya. Bahkan ada juga yang malah bertengkar satu dengan yang lain karena berbagai alasan sepele. Ini menjadikan semakin buram gambar dan berita tentang Kristus. Marilah kita introspeksi dan memperbaiki kerohanian kita
supaya kita bisa menjadi sarana pengenalan Kristus bagi dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Saudara, kita semua tahu bahwa sebelum Paulus bertemu dengan Yesus Kristus, dia adalah seorang yang jahat. Dia mengejar-ngejar, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi semenjak dia bertemu dengan Yesus Tuhan di tengah perjalanan menuju Damsyik, saat itu juga kehidupannya berubah dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang hidupnya meneladani hidup Kristus. Karena itu dengan berani dia berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kita semua anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan bagi dunia. Karena itu marilah, kalau setiap hari kita mendengarkan renungan, kita mendengarkan khotbah dan berbagai berita Injil yang sangat banyak dapat kita temukan dengan mudahnya di media sosial ini, maka jangan sampai kita hanya puas mendengar saja, tetapi justru yang paling penting setelah kita mendengar, kita merenungkan dan kita mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan ada banyak orang yang tertarik kepada Yesus Kristus saat mereka melihat hidup kita. Hidup yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Hidup yang meneladani kehidupan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi sarana pengenalan Kristus bagi dunia ini. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk hidup seperti Kristus, supaya Kristus Yesus dikenal, dipercaya, dan diterima oleh sebanyak mungkin orang yang bertemu dengan kami. Tolonglah kami Bapa. Berikan kekuatan kepada kami untuk teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga sikap hidup kami seluruhnya memancarkan sikap hidup Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah sarana bagi dunia untuk mengenal Kristus. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang meneladani Yesus Kristus. Selamat berkarya saudara-saudara. Ada banyak orang yang bertemu dengan kita hari ini. Biarlah mereka diberkati melalui hidup kita yang meneladani kehidupan Kristus. Haleluya. Amin.